Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Salam harmoni. Perkenalkan, saya Niputu Putri Budiastini, mahasiswa semester 3 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan hari ini, saya akan berbagi mengenai konsep bilangan bulat sebagai pemenuhan dari tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Matematika di kelas rendah. Sebelumnya, apakah kalian pernah belajar mengenai bilangan bulat? Kalau belum, mari kita belajar bersama-sama. Tapi jika sudah, mari kita mengingatnya kembali. Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari himpunan bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Apakah kalian pernah mendengar bilangan-bilangan tersebut? Ayo kita pelajari lebih mendalam lagi. Bilangan bulat nol. Bilangan bulat nol merupakan bilangan yang berada di antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat nol sering disebut sebagai bilangan netral. Kenapa sih bilangan nol disebut sebagai bilangan netral? Ya, betul sekali. Bilangan nol disebut sebagai bilangan netral karena bilangan nol tidak masuk kepada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Dan bilangan nol yaitu angka nol itu sendiri. Selanjutnya, bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif merupakan bilangan bulat yang bernilai positif. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan bilangan bulat positif itu lebih dari atau sama dengan 1. Dan bilangan bulat positif berada di sebelah kanan bilangan 0. Kemudian bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang bernilai negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri bilangan 0. Sampai segitu, apakah masih meraba-raba? Ayo kita jelajahi dengan pembelajaran mengenal bilangan bulat melalui beberapa alat peraga. Di sini saya mempunyai uang. Nah, apa sih hubungannya uang dengan konsep bilangan bulat? Ayo belajar bersama-sama dan cari tahu. Ketika saya mempunyai uang untuk berbelanja, maka dalam matematika konsep bilangan bulat itu disebut sebagai permasalahan konsep bilangan bulat positif. Ketika saya tidak mempunyai uang sehingga saya tidak bisa berbelanja, maka dalam matematika konsep bilangan bulat itu termasuk konsep bilangan nol. Dan ketika saya tidak mempunyai uang dan saya harus berhutang kepada teman, saudara, kerabat lainnya, maka dalam konsep matematika, konsep bilangan bulat itu disebut sebagai konsep bilangan bulat negatif. Nah, apakah paham? Mari kita ulangi sekali lagi. Ketika saya mempunyai uang, maka konsep bilangan apa?
Ya, konsep bilangan bulat positif. Ketika saya tidak mempunyai uang, maka konsep bilangan nol. Ya, ketika saya harus berhutang, maka konsep bilangan bulat negatif. Betul sekali. Apakah masih kurang? Ayo kita lihat melalui peraga selanjutnya. Ya, ini merupakan peragaan mengenai konsep bilangan bulat yang selanjutnya. Sudah terlihat gelas yang terisi air sebanyak setengah gelasnya. Nah, bagian permukaan air merupakan konsep dari bilangan nol. Sementara bagian airnya merupakan konsep dari bilangan bulat negatif. Dan bagian udara hampa di atas permukaan air merupakan konsep dari bilangan bulat positif. Nah, kenapa demikian? Sebab jika saya hendak menambahkan air pada gelas tersebut, terlihat bahwa garis permukaan air yang sebagai konsep dari bilangan nol terlihat mendekati konsep bilangan bulat positif, sehingga air bertambah banyak. Sama halnya ketika bilangan nol atau angka nol berjalan ke kanan mendekati bilangan bulat positif, maka angka akan semakin bertambah, dan bertambah. Lain halnya ketika saya meminum air di dalam gelas tersebut, maka terlihatlah pengurangan dari permukaan air pada gelas tersebut. Pengurangan ini dimaksudkan bahwa garis bilangan nol atau angka nol menuju mendekati konsep dari bilangan bulat negatif. Semakin ke bawah, maka nilai bilangannya itu semakin kecil, sehingga air semakin berkurang. Sama halnya pada garis bilangan, ketika angka nol dimulai dari angka nol bergeser ke kiri, maka akan mendekati bilangan bulat negatif yang semakin kecil. Nah, itulah peragaan dari konsep bilangan bulat dengan gelas dan air. Halo teman-teman, jadi ini merupakan peragaan yang terakhir, yaitu garis bilangan sederhana. Ini merupakan garis bilangan yang sudah saya buat. Nah, pada garis bilangan ini sudah terdapat konsep bilangan bulat, di mana 0 sebagai bilangan 0 atau bilangan netral. Angka 0 berada di tengah-tengah antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif yaitu berada di sebelah kanan dari bilangan 0, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sementara bilangan bulat negatif di sebelah kiri bilangan 0, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3,
dan negatif 4, dan seterusnya. Nah, pada garis bilangan ini sudah memuat himpunan bilangan bulat, yaitu, masih ingatkah kalian? Ya, bilangan bulat positif, bilangan 0, dan juga bilangan bulat negatif. Lalu, untuk apa sih kita mempelajari bilangan bulat? Tentu konsep bilangan bulat berguna untuk pemecahan dalam materi operasi bilangan bulat. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan satu contoh bagaimana sih pengaplikasian konsep bilangan bulat terhadap operasi bilangan bulat itu sendiri. Di sini saya sudah menuliskan operasi bilangan bulatnya, yaitu negatif 3 dikurangi dengan negatif 4. Bagaimana sih penyelesaiannya? Mari kita coba bersama-sama. Nah, pertama kita berada pada posisi bilangan netral. Ayo, apa bilangan netral? Betul sekali, bilangan netral pada garis bilangan ini adalah angka 0. Setelah itu kita lihat operasi yang diminta, yaitu angka pertama negatif 3. Negatif 3 berada di sebelah kiri 0. Maka 3 langkah ke kiri. 1, 2, 3. Nah, tepat di angka negatif 3. Setelah itu, karena ini merupakan pengurangan atau operasi pengurangan, maka dari negatif 3 berjalan berlawanan. Berlawanan kemana? Ya, karena tadi kita berjalan ke arah kiri, maka berlawanan dari kiri adalah ke kanan. Ya, sebanyak berapa langkah kita ke kanan? Lalu kita lihat operasinya. Maka kita melangkah sebanyak 4 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 langkah. Sampailah di angka 1. Jadi, angka 1 merupakan hasil dari hasil dari operasi negatif 3 dikurangi dengan negatif 4. Apakah paham? Baiklah, akan saya lanjutkan dengan contoh soal lainnya. Nah, bagaimana jika operasinya itu adalah 2 ditambah 1? Dengan menggunakan garis bilangan, kita dengan mudah mengetahui 2 tambah 1 itu berapa sih? Kita tetap mulai dari bilangan netral, yaitu 0. Nah, maaf ya, spidolnya habis. Gak apa-apa, yang penting kalian fokus terhadap video pembelajaran ini. Kita mulai dari 0. Karena 2 adalah angka yang pertama, jadi kemana kita harus melangkah? Ya, betul sekali. Kita melangkah ke kanan karena 2 merupakan konsep dari bilangan bulat positif. Melangkah ke kanan, 1, 2. Kita sampai di angka 2. Setelah itu, karena ini merupakan operasi penjumlahan, yaitu dilanjutkan ke kanan sebanyak 1 langkah. 1, tepat di angka 3. Maka hasil operasi bilangan 2 ditambah 1 adalah 3. Baik, itulah penjelasan mengenai konsep bilangan bulat. Bagaimana nih video penjelasannya? Dan ini merupakan penanaman konsep bilangan bulat
Sekaligus, guna konsep ini untuk apa sih? Ya tentu, apa? Ya, untuk memecahkan operasi bilangan bulat itu sendiri. Nah, untuk mendalami lagi, kalian bisa cari referensi-referensi lain atau ulang-ulang lagi video ini. Jangan lupa belajar dan tetap semangat. Baik, sekian dulu ya. Terima kasih telah menyaksikan. Selamat malam. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.